Sebagai seorang umat yang beragama, tentunya kita harus punya pedoman atau punya rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah, saya terlahir sebagai seorang umat muslim, tentunya saya harus punya rujukan, yaitu kitab suci yang saya yakini. Dan kitab suci yang diyakini oleh umat muslim itu sendiri yaitu kitab suci Al-Quran. Dan disinilah semua pertanyaan akan terjawab. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali tentunya di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik. Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini akan membuat orang setuju, tapi banyak juga mungkin orang yang nggak setuju nih guys. Lalu kenapa ada orang yang setuju dan nggak setuju? Ya mungkin kebanyakan orang yang setuju ya mungkin ibu-ibu atau emak-emak lah ya. Tapi juga mungkin kalau bapak-bapak, kalau mas-mas, kalau om-om mungkin ini nggak setuju guys. Karena di Indonesia sendiri kebanyakan orang melakukan hal tersebut, terutama para laki-laki guys. Dan pertanyaannya adalah, apakah rokok itu haram atau tidak? Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah rokok itu haram atau boleh-boleh aja? Tonton videonya sampai akhir karena jawabannya nanti guys akan ada di tengah-tengah video atau mungkin juga akan ada di akhir video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, like, komen, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke guys, rokok. Apakah haram atau tidak? Jika misalnya saya ditanya sekarang apakah rokok itu haram atau tidak, tentunya saya juga tidak akan bisa menjawab langsung bahwa oh rokok ini haram, ataupun rokok ini tidak, apakah rokok ini boleh-boleh aja misalnya. Sebelum saya menjelaskan kenapa sih rokok ini bisa haram, ataupun kenapa sih rokok ini boleh-boleh aja? Dan kalau udah berhubungan sesuatu yang menyangkut haram atau halal, atau haram atau tidak, tentunya ini bukan sesuatu yang harus dijawab oleh saya maupun siapapun. Karena seorang manusia tidak berhak ataupun tidak berwenang untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang haram atau tidak. Dan sebagai seorang umat yang beragama, tentunya kita harus punya pedoman atau punya rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah, saya terlahir sebagai seorang umat muslim, tentunya saya harus punya rujukan, yaitu kitab suci yang saya yakini. Dan kitab suci yang diyakini oleh umat muslim itu sendiri yaitu kitab suci Al-Quran. Dan disinilah semua pertanyaan akan terjawab. Loh, kenapa Den? Emang ada di Al-Quran satu ayat yang mengatakan bahwa rokok ini haram atau tidak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya emang tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa rokok itu haram ataupun halal gitu ya. Tapi setidaknya di Al-Quran ini sendiri ada sebuah ayat yang menjurus ke situ. Tapi guys, sebelumnya saya mohon maaf sekali buat kalian semua yang udah nonton video ini atau udah klik video ini. Bukannya saya mau sok menggurui ataupun sok ustadz atau yang lainnya. Tapi di sini saya cuman ingin berbagi, dan ini juga sebagai kepedulian saya sebagai seorang manusia. Dan terlebih lagi saya peduli sebagai sesama umat muslim. Oke, come back to topic. Dan di sini saya akan merujuk kepada satu ayat di dalam Al-Quran itu sendiri yang ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat ke-157, ya mungkin kalian bisa buka surat tersebut. Tapi saya akan membacakan potongan dari ayat tersebut yang ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi ya guys. Oke guys, dan potongan ayat tersebut berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Maaf ya guys kalau bacaan Qur'annya masih kurang baik. Ya maklum ya guys, masih belajar. Dan arti dari potongan ayat tersebut adalah, dan Allah telah menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Segala sesuatu yang buruk, apapun itu. Pokoknya yang buruk-buruk itu semuanya haram. Itu bukan saya loh yang ngomong, itu Al-Quran. Kalau udah Al-Quran berarti itu Allah yang ngomong guys. Oke guys, sekarang kita ubah pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi, apakah rokok itu haram atau tidak? Kita ubah menjadi, apakah rokok itu baik atau tidak? Dan jika sekarang saya ditanya, Den, apakah rokok itu baik atau tidak? Tentunya saya akan menjawab secara jelas, secara tegas, bahwa tidak ada satupun kebaikan di dalam rokok guys. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah rokok itu masih dikatakan sebagai sesuatu yang baik? Tentunya jika orang yang mau berpikir, dan di situ emang sudah tertulis jelas kan ya guys, di dalam bungkus rokok itu dikatakan bahwa rokok membunuhmu atau rokok dapat menyebabkan penyakit ini, penyakit itu, dan yang lainnya. Pasti akan mengatakan bahwa itu tidak baik sebenarnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang masih mengkonsumsi rokok guys? Karena mungkin juga ada yang menyangkal seperti ini.
Ah Den, saya ini udah 20 tahun, udah 30 tahun merokok, sampai sekarang baik-baik aja tuh, nggak kenapa-napa, nggak kena penyakit, nggak kena penyakit jantung ataupun yang lainnya mungkin. Oke, jadi guys seperti ini. Oke, berarti saya pastikan menurut bapak-bapak atau menurut mas atau menurut om nih, berarti rokok ini baik-baik aja kan? Rokok ini baiklah intinya gitu. Tadi kan dikatakan bahwa tadi saya udah 20 tahun atau 30 tahun ngerokok tapi baik-baik aja. Berarti setidaknya yang udah 30 apa 20 tahun yang ngerokok ini harusnya udah punya anak dong. Kayak kecuali mungkin yang bujangan lapuk atau entahlah itu apa. Saya akan tantang bagi orang yang mengatakan bahwa rokok itu baik untuk membiarkan anak-anak kalian ataupun istri-istri kalian, istri maksudnya, istri kalian untuk merokok. Jangan larang mereka. Ya, tapi kan Den, anak saya masih umur 2 tahun, anak saya masih umur 4 tahun, itu kan nggak mungkin diajarkan ngerokok, Den. Oke guys, sesuatu yang baik itu harus diajarkan sedini mungkin. Contoh, kita harus mengajarkan anak-anak kita, misalnya makan pakai tangan kanan, ataupun juga berdoa dulu sebelum makan, biar kebiasaan sampai ia dewasa. Kan itu sesuatu yang baik. Kenapa Bapak tidak mau mengajarkan merokok kepada anak Bapak yang berusia 4 atau 2 tahun? Sedangkan tadi Bapak mengatakan bahwa rokok itu baik-baik saja. Kalau menurut Bapak, Om, Mas, itu sesuatu yang baik, udah ajarkan aja kepada mereka semua. Oke, udah jelas ya guys bahwa di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang mengatakan bahwa rokok itu sebenarnya haram. Meskipun ya tidak dikatakan secara gamblang di sana rokok gitu, rokok itu haram atau tidak. Tapi dengan ayat tersebut pasti kita sudah menyadari bahwa sesuatu yang buruk itu akan haram. Sesuatu yang baik itu baru halal. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa perokok pasif itu akan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Guys, ingat anak-anak kalian di rumah, ingat istri kalian di rumah. Jika kalian masih merokok, itu tandanya kalian membunuh mereka secara perlahan, guys. Oke, dan jika masih ada yang merasa bahwa rokok itu baik-baik saja, saya akan jelaskan beberapa poin penting di dalam kandungan zat kimia yang ada di dalam sebuah rokok. Dan zat kimia yang berada di dalam rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh para perokok, guys. Oke, lalu zat kimia apa sajakah yang ada di dalam kandungan sebuah rokok? Yuk kita simak yang berikut ini. Oke, dan zat kimia yang ada di sebuah rokok yang pertama adalah karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki bau dan rasa. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan semakin menurun. Hal ini akan mengakibatkan lelah, lemas, dan juga pusing. Dalam skala besar, seseorang yang menghirupnya bisa mengalami koma dan bahkan kematian. Dan zat kimia yang ada di dalam sebuah rokok yang kedua adalah nikotin. Nah, ini adalah kandungan zat kimia yang ada di dalam sebuah rokok yang sering disinggung, guys. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem syaraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menenangkan dan menyenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan penekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Lalu efek yang akan muncul setelah itu akan merasakan muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Dan kandungan kimia yang ada di sebuah rokok yang ketiga adalah kandungan kimia yang bernama tar. Tar yang dihirup oleh para perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar inilah yang akan menyebabkan penyakit paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu guys, tar akan memasuki ke peredaran darah, dan akan menyebabkan terjadinya resiko diabetes, lalu penyakit jantung dan gangguan kesuburan. Tar juga dapat terlihat melalui noda kuning yang tertinggal di gigi dan jari, karena tar masuk secara langsung ke dalam mulut. Dan zat kimia yang selanjutnya adalah hidrogen cyanida. Hayo, siapa yang pernah mendengar kasusnya Jessica Kumala Wongso yang pada waktu itu memberikan kopi cyanida kepada temannya yang bernama Mirna? Dan ternyata kandungan cyanida ada di dalam rokok loh guys, masih mau merokok. Nah, di beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati para narapidana. Dan saat ini kandungan cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama.
Dan efek senyawa ini dapat menyebabkan melemahnya paru-paru dan menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Oke, dan zat kimia yang selanjutnya adalah zat kimia yang bernama benzena. Benzena ya guys, bukan Benzema. Kalau Benzema pemain sepak bola dong. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Dan paparan Benzema dalam waktu jangka yang sangat panjang, ya sekitar 1 tahun atau lebih, maka akan dapat menurunkan sel darah merah dan akan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih, sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko leukemia. Guys, bahaya sekali ini. Dan kimia selanjutnya adalah formaldehida. Kimia ini merupakan residu dari pembakaran rokok dalam jangka pendek dan akan mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dan dalam jangka panjang, senyawa kimia ini dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Dan kandungan kimia selanjutnya ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Dan kimia tersebut dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Dan juga akan mengakibatkan kanker paru-paru, kanker saluran kemih, dan kanker ginjal. Dan kandungan yang selanjutnya adalah kandungan kimia yang bernama kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap masuk ke dalam paru-paru pada saat merokok. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, dan gagal ginjal. Dan juga beresiko meningkatkan kanker. Dan zat kimia yang ada di dalam rokok yang terakhir adalah zat kimia yang bernama amonia. Amonia merupakan gas beracun yang tidak berwarna, dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi pada mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka pandangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan. Oke guys, dan itulah zat-zat kimia yang ada di dalam sebuah rokok dan juga dampak negatif atau buruknya. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, apakah kalian masih mau merokok guys? Dan satu lagi akan saya ingatkan bahwa rokok tidak mempunyai sertifikasi halal. Kalian bisa cek sendiri dalam kemasan rokok bahwa tidak ada label halal pada kemasan rokok. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, buat para perokok yang ingin berhenti merokok nih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi lebih meyakinkan lagi buat kalian semua yang ingin berhenti merokok. Lagian guys, rokok itu bukan sesuatu yang murah, rokok itu mahal guys. Udah mahal, tidak ada manfaatnya, bisa merusak tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan kematian pada kita. Satu bungkusnya berapa sih? 10.000? Atau mungkin lebih. Kalau misalkan kita anggap saja 10.000 nih guys, satu bulannya anggap saja 300.000, dan setahun itu bisa jadi 3.600.000 guys. Sayang banget 3.600.000 untuk rokok. Ya mending kalau misalkan cuma satu bungkus. Kalau seharinya lebih dari satu bungkus, wah itu udah nggak tau lah buat apa lagi. Mendingan nabung guys, nabung dan nabung buat masa depan. Oke guys, terima kasih sebelumnya udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat di dalam video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, komen juga di bawah, dan like, share juga jika emang video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.